Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Reza Muhammad Rizky. Di sini saya sebagai moderator. Kepada yang terhormat Ibu Suci dan kepada teman-teman yang saya banggakan, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis logam berat CR4. Selanjutnya ada anggota kelompok yaitu Lucy Karnelia, Lintang Cahayani, Revalina Salsabila, Nurmala Cantika, Reza Madrisi, Janatul Aulia, dan Tiofani yang tidak bisa hadir pada hari ini. Selanjutnya saya serahkan pada teman saya. Yang pertama ada identitas jurnal. Di sini nama penulisnya ada K. Supardan dan kawan-kawan. Judul jurnalnya Spectrophotometric Determination of Corium in Water and Pharmaceutical Samples Using One Naphtol. Tahun, volume, dan halamannya 6 sampai 14 Januari 2005, volume 2 nomor 1. Jurnalnya Journal of Chemistry. Pada penelitian ini berfokus pada pengembangan metode spektrofotometri yang mudah dan sensitif untuk penentuan jumlah jejak dan ultra jejak kromium 6. Pentingnya penelitian ini muncul dari efek biologis yang berlawanan dari dua keadaan, oksidasi kromium yang umum yaitu kromium 3 dan kromium 6, serta minat yang berkembang pada masalah lingkungan. Kromium 3 merupakan nutrisi esensial untuk menjaga fungsi fisiologis normal, sedangkan kromium 6 bersifat toksik. Selanjutnya ada metode. Metode yang diusulkan menggunakan reaksi antara 4 aminoantipin APP dengan 1 naptol NPL di hadapan agen pengoksidasi kalium dikromat dalam medium asam untuk menghasilkan produk berwarna merah dengan maksimum absorbansi pada spektrofotometer dengan panjang global 405 nanometer. Selanjutnya, masuk kepada alat, bahan, dan prosedur. Yang pertama, pembuatan larutan stok larutan korium 4 dengan 100 gram dibuat dengan melarutkan 0,2829 gram K2Cr207 dalam 100 ml air suling. Larutan stok selanjutnya diencerkan sesuai kebutuhan. Larutan stok korium 3 1000 gram dibuat dengan melarutkan 0,2829 gram K2Cr207 dalam 50 ml air suling. Menambahkan 1 ml larutan natrium sulfit jenuh diikuti dengan pengasaman dengan 1 ml 2,5 molar asam sulfat. Lalu dididihkan selama 2 menit untuk menghilangkan kelebihan SO2 dan diencerkan dengan air 100 ml. Larutan ini diencerkan dalam volume yang sesuai untuk mendapatkan standar kerja. Selanjutnya, aminoantripin 0,05% dibuat dengan melarutkan 0,125 gram aminotripin dalam 50 ml konsentrasi HCl. Selanjutnya, 1 naftol 0,1% dibuat dengan melarutkan 0,1 gram naftol dalam 2 ml NaOH 4 molar dan mengencerkannya hingga 100 ml dengan air suling ganda deionisasi. Reagen lainnya yaitu dibuat dengan melarutkan sejumlah reagen yang sesuai dalam air suling ganda, yaitu air brom jenuh, asam sulfosalisilat 5%, KOH 4 molar, asam sulfat 0,5 molar, dan 2,5 molar. Selanjutnya HCl 5 molar, metil isobutil ketom atau MIBK digunakan untuk ekstraksi besi. Selanjutnya ada alat spektrofotometer Hitachi
2001 dengan sel kuarsa berukuran 1,0 cm digunakan untuk semua pengukuran serapan. Pengukur pH Elcom model LI 129 dengan gabungan kaca dan elektroda kalomel digunakan untuk Next. Selanjutnya untuk pembahasan pada pilihan zat pengoksidasi kromium 3 ditentukan setelah dioksidasi menjadi kromium. Berbagai zat pengoksidasi digunakan presulfat dengan adanya ion perak sebagai katalis dalam larutan asam, permanganat dalam medium asam, dan hidrogen peroksida dan brom dalam larutan asam. Media yang bersifat basa untuk semua metode ini, zat pengoksidasi lebih harus dihancurkan sebelum penentuan CR4 untuk menghindari gangguan dalam penentuan. Biasanya, kelebihan persulfat dan peroksida dihilangkan dengan cara direbus. Permanganat dihancurkan dengan menambahkan natrium asida. Untuk pilihan pelarutnya, pengenceran larutan berwarna yang dihasilkan dengan pelarut berbeda seperti air, metanol, etanol, asam asetat, dan asetonitril telah diuji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa air memberikan intensitas dan stabilitas maksimum dari warnanya. Untuk stabilitasnya, stabilitas produk merah yang terbentuk stabil lebih dari 6 jam, peningkatan suhu 10-40 derajat Celcius tidak mempengaruhi penyerapan pada penelitian ini. Namun, suhu 30 derajat Celcius direkomendasikan untuk hasil yang dapat direproduksikan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal. Untuk kelebihan yaitu sensitivitas tinggi. Metode ini memiliki sensitivitas yang tinggi dan stabilitas warna. Warna yang dihasilkan stabil selama lebih dari 6 jam, memungkinkan waktu yang cukup untuk analisis. Dan kepatuhan hukum Bir. Sistem ini memenuhi hukum Bir dalam kisaran 2 hingga 18 mikrogram untuk penentuan corium 4. Reproduktivitas tinggi. Metode ini sangat dapat direproduksi, yang berarti hasil yang konsisten dapat diperoleh dalam pengulangan eksperimen. Dan batas deteksinya rendah. Batas deteksi untuk corium 4 adalah 0,048 mg per mililiter yang memungkinkan deteksi jejak corium yang sangat kecil. Yang terakhir, aplikasi luas. Telah berhasil diterapkan pada analisis corium dalam sampel air sintesis, air alami, dan persiapan farmasi. Pada kekurangan jurnal ini yaitu interferensi potensial. Seperti metode spektrometer lainnya, metode ini mungkin mengalami interferensi dari senyawa lain dalam sampel yang dapat mempengaruhi akurasi pengukuran. Dan ada keterbatasan kisaran. Metode ini mematuhi hukum Bir hanya dalam kisaran tertentu dan mungkin tidak efektif untuk konsentrasi di luar kisaran tersebut. Yang terakhir, kekurangannya yaitu kebutuhan agen pengoksidasi. Memerlukan penggunaan kalium dikromat sebagai agen pengoksidasi yang merupakan bahan kimia yang harus ditangani dengan hati-hati karena berbahaya. Selanjutnya, kesimpulan metode spektrofotometri yang diusulkan terbukti dapat diandalkan dan akurat untuk analisis kromium dalam sampel air sintetis, air alami, dan persiapan farmasi. Hasil yang diperoleh dari metode ini sebanding dengan metode yang dilaporkan sebelumnya. Dengan batas deteksi yang rendah dan sensitivitas yang tinggi, metode ini menawarkan pendekatan efisien penentuan kromium 4 dalam berbagai sampel. Terima kasih yang telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.